Legenda Lutung Kasarung. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pasir Batang yang dipimpin oleh Prabu Tapak Agung. Karena raja telah lanjut usia, Raja Tapak Agung sudah saatnya untuk menyerahkan kerajaan kepada anaknya. Menurut tradisi, sebuah kerajaan harus diserahkan kepada anak yang paling sulung ataupun putri sulung. Akan tetapi, kerajaan itu diserahkan oleh raja kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Karena Purbasari memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Hal ini membuat putri sulungnya Purbararang cemburu dan tidak terima akan keputusan itu. Bersama dengan tunangannya bernama Raden Indrajaya, mereka merencanakan sesuatu hal yang tidak baik untuk Purbasari. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Dia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan oleh seorang raja. Aku juga tak habis pikir, bagaimana bisa tahta kerajaan diserahkan pada Purbasari. Dari segi apapun, aku lebih baik dari dia. Tenang, aku punya rencana. Lalu mereka menemui seorang dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan kutukan. Lalu Nironde pun membuat ramuan kutukan tersebut. Nironde memberikan ramuan itu dan menyuruh mereka untuk mencampurkan ramuan itu ke dalam air minum Purbasari. Sebagai imbalannya, Purbararang pun menyerahkan sekantung emas kepada Nironde. Keesokan harinya, Purbararang pun mencampurkan ramuan itu ke dalam air minum dan memberikan minuman itu kepada adiknya Purbasari. Purbasari pun meminum air ramuan itu. Seketika itu, tubuh Purbasari pun mengalami keanehan karena di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam yang menyeramkan. Lalu Purbararang pun mengadu kepada ayahnya dan menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kutukan karena telah melanggar tradisi yang selama ini berjalan. Lihatlah ayahanda, inilah akibat dari melanggar tradisi yang selama ini kita jaga. Tahta itu seharusnya memang untukku. Para leluhur pasti murka. Aku takut jika kerajaan ini juga akan segera terkena kutukan. Benarkah seperti itu? Purbararang pun meminta ayahnya untuk mengasingkan Purbasari dari kerajaan karena takut penyakit Purbasari akan menular ke seluruh rakyat yang ada di kerajaan. Lebih baik sekarang kita asingkan Purbasari ke sesuatu tempat. Aku takut satu kerajaan ini juga terkena kutukan yang sama. Melihat keadaan putri bungsunya, raja pun menyerahkan kerajaan itu kepada putri sulungnya dan mengasingkan putri bungsunya ke dalam hutan. Ia diantarkan oleh Patih Uak Betara ke dalam hutan. Dan Patih Uak Betara membangun sebuah pondok di dalam hutan untuk ditempati oleh Purbasari. Patih itu pun berjanji akan mengantarkan makanan kepadanya setiap hari. Untuk menghibur diri, Purbasari pun sering bermain-main dengan hewan yang ada di hutan. Pada suatu hari, ketika Purbasari sedang duduk sendirian, sepasang mata nampak dari kejauhan dan tak lama kemudian, dia menampakkan diri yang ternyata adalah seekor kera hitam yang berekor panjang atau disebut dengan lutung. Ampun Lutung, tolong jangan sakiti aku. Jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Aku tersesat di hutan ini. Aku hanya ingin bermain dan berteman denganmu. Purbasari pun semakin ketakutan karena lutung itu bisa berbicara. Namun lutung itu pun berhasil menenangkan Purbasari.
Lalu lutung itu pun bercerita tentang apa yang membuat lutung itu berada di dalam hutan, dan mereka pun berteman. Purbasari pun menamai lutung itu Lutung Kasarung, yang artinya lutung kesasar. Setiap hari mereka bermain bersama, dan Lutung Kasarung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan. Purbasari pun senang mendapatkan teman seperti lutung. Namun di balik kesenangan itu, Purbasari sering merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena penyakit yang dideritanya. Dan tidak sengaja hal itu dilihat dan diketahui oleh Lutung Kasarung ketika lutung berada di pohon dekat pondok. Tidak tega melihat Purbasari kesakitan, Lutung Kasarung pun bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabulkan. Tanah di sekitar Lutung Kasarung runtuh dan air keluar dari dalam tanah hingga membentuk sebuah telaga yang harum dan segar. Keesokan harinya, Lutung Kasarung dan meminta Purbasari untuk mandi ke telaga itu. Keajaiban pun terjadi. Perlahan bintik hitam di tubuh Purbasari menghilang. Kini Purbasari pun kembali cantik seperti semula. Purbasari sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Lutung Kasarung. Suatu hari, Patih Uak Betara pergi ke hutan dan hendak menemui Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh, dan Patih itu mengajak Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Namun Purbasari menolak ajakan itu. Namun setelah Patih dan Lutung Kasarung membujuknya, akhirnya Purbasari pun menerima ajakan itu. Sesampai di istana, Purbararang sangat terkejut melihat kedatangan adiknya yang sudah sembuh dari penyakit. Purbararang pun memberikan 2 isyarat kepada adiknya. Kau mungkin sudah sembuh adikku, akan tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke dalam istanaku. Aku mempunyai 2 syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang lebih panjang. Purbasari pun was-was karena rambut kakaknya selalu lebih panjang dari rambutnya. Kakaknya pun menguraikan rambutnya yang memang panjang dan indah. Melihat Purbasari yang was-was, Lutung Kasarung pun berdoa agar peri-peri kecil datang dan menyambung rambut Purbasari. Setelah Purbasari membuka pengikat rambutnya, keajaiban pun terjadi. Rambut Purbasari terurai panjang dan indah melebihi rambut sang kakak. Hal itu membuat Purbararang sangat marah. Lalu Purbararang memberikan syarat kedua. Purbasari harus menunjukkan pasangannya yang tampan dan gagah melebihi pasangan Purbararang yang sudah terkenal ketampanannya di seluruh negeri. Tanpa disadari, Purbasari pun menunjukkan Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Hal itu membuat Purbararang dan pasangannya Raden Indrajaya tertawa. Pasangannya Lutung, sungguh tak adakah orang yang lebih jelek daripada Lutung itu. Lutung Kasarung sangat tersinggung. Dia pun berdoa untuk dikembalikan ke wujud semula. Akhirnya keajaiban pun terjadi lagi. Lutung Kasarung pun berubah menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah bernama Pangeran Guruminda, yang dahulunya adalah seorang pangeran yang tidak berkenan menikah dengan bidadari kayangan, sehingga ia dikutuk dan diturunkan ke bumi oleh ibunya Sunan Ambu ke bumi
sebagai wujud lutung, yang dimana kutukan itu akan menghilang ketika lutung menemukan seorang putri yang benar-benar mencintainya. Melihat kejadian itu, semua orang tercengang dan terheran melihat ketampanan Pangeran Guruminda. Ketampanan Pangeran Guruminda jauh melebihi Raden Indrajaya. Ketampanan Guruminda jauh melebihi Raden Indrajaya, tunangan Purbararang. Kemenangan mutlak di tangan Purbasari, dan dia berhak memimpin kerajaan. Purbasari adalah seorang ratu yang baik dan bijaksana. Dia memaafkan semua kesalahan kakaknya, dan Purbasari mengizinkan Purbararang tinggal di istana. Purbararang pun menerima dengan lapang dada jika adiknya yang duduk di takhta kerajaan. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun menikah dan tinggal di kerajaan tersebut. Terima kasih sudah menonton.